Kami sudah memperoleh keterangan berbagai pihak di lapangan, diantaranya adalah saksi, kemudian keluarga korban, dan kepolisian. Selain itu juga kami sudah berhasil memperoleh keterangan dari sisi medis, dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan Rumah Sakit BP Batam yang melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum. Berdasarkan temuan yang kami peroleh bahwa memang terjadi penangkapan yang sewenang-wenang terhadap almarhum, di mana ditandai dengan tidak adanya surat perintah penangkapan yang segera diberikan kepada pihak keluarga. Terlepas antara benar dan salah, ini kejanggalan yang ditemukan Komnas HAM. Bukti makin terarah. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Melalui Gelora News di laman akun Twitter @ZaraZetizar. Regardless what, terlepas benar atau salah, adalah death in custody. Bagaimanapun juga tujuan awalnya ialah mengejar informasi dari terlapor yakni HRS, namun berujung pada kematian 6 orang pendamping. Kemudian di dalam proses penangkapan itu juga kami menemukan fakta bahwa almarhum mendapatkan perlakuan kekerasan saat ditangkap pertama kali. Kemudian selain saat ditangkap juga mengalami kekerasan saat ditahan. Jadi ada beberapa kali mengalami proses tindakan-tindakan kekerasan. Dan yang kedua, kami juga menemukan bahwa soal tindakan wrapping terhadap jenazah ini dilakukan oleh petugas pemulasaran jenazah Rumah Sakit Budi Kemuliaan atas permintaan dokter forensik. Tindakan ini memang sebagai bentuk protokol di masa pandemi. Namun soal ini kami sedang mendalami apakah tindakan tersebut merupakan kebutuhan protokol kesehatan dan ini diatur oleh regulasi atau memiliki indikasi-indikasi yang lain. Berdasarkan pengakuan salah satu oknumnya dan hasil interogasi memang telah terjadi kekerasan terhadap almarhum saat penangkapan dan penahanan tersebut. Terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa telah terjadi penyiksaan pada peristiwa penangkapan yang berujung kematian. Kenapa ini penting bagi Komnas HAM untuk memberikan perhatian lebih? Karena satu, kita menginginkan bahwa dalam proses hukum tidak boleh ada tindakan kekerasan. Yang kedua, isu penyiksaan itu adalah salah satu isu yang sentrum dalam dinamika hak asasi manusia. Dan ini memang di berbagai instrumen, di berbagai kesempatan Komnas HAM dan seluruh komunitas hak asasi manusia di dunia itu memberikan satu perhatian khusus. Kenapa? Karena memang kita menginginkan salah satu proses demokrasi dan penegakan hukum yang utuh adalah terbebas dari penyiksaan. Oleh karenanya kasus-kasus ini memang sengaja kami publikasikan juga hasil temuannya biar menjadi pelajaran kita semua. Apakah ini ada kekerasan yang kami indikasikan dengan kuat adanya penyiksaan ataukah tidak? Kami simpulkan temuan-temuan fakta ini itu indikasi yang sangat kuat bahwa telah terjadi proses penyiksaan. Jadi apa yang disebut sebagai penyiksaan tidak sekedar perilaku kekerasan, tidak sekedar perilaku orang dipukulin dan sebagainya, tapi salah satu yang paling indikasi yang paling kuat adalah dia di bawah penguasa. Dan salah satu yang menjadikan itu isu penyiksaan adalah dia bagian dari proses hukum. Nah ini yang kami sayangkan gitu. Jadi tidak boleh lagi ada penyiksaan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya kami menyambut baik sebenarnya pihak kepolisian yang sudah menurunkan propamnya untuk melakukan penyelidikan. Tapi kami berharap ini tidak berhenti di soal propam, tidak berhenti di soal kode etik, tidak berhenti di soal profesi, tapi harus diteruskan sampai ke level pidana. Indikasinya kuat bahwa tujuannya bukan soal-soal profesi atau etik, tapi ini memang soal-soal yang dalam kerangka hukum bisa disebut sebagai soal pidana.
Ini kejanggalan rekonstruksi kasus Laskar FPI versus Kontras. Republika.co.id. Tragedi kemanusiaan yang sekian kali sejak rezim ini berkuasa. Sampai kapan? Sampai umat Islam habis dibantai dari bumi Nusantara ini. Orang awam pun akan menilai itu adalah dagelan yang memuakkan. Inilah kejanggalan rekonstruksi kasus Laskar FPI versi Kontras. Kontras menolak undangan rekonstruksi dari Polri dengan alasan independensi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai terdapat sejumlah keganjilan dalam rekonstruksi atau reka ulang atas tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 anggota Laskar FPI. Salah satunya berkaitan dengan salah satu keterangan dari kepolisian yang menyebut kematian 6 anggota FPI terjadi di dalam mobil. Wakil Koordinator Kontras Bidang Riset dan Mobilisasi Rifandi Anandar kepada Republika mengatakan, terlepas benar atau salah adalah dead in custody. Bagaimanapun juga tujuan awalnya ialah mengejar informasi dari terlapor, yakni HRS, namun berujung pada kematian 6 orang pendamping. Kejanggalan lain adalah bila dituduh melawan di dalam mobil lalu ditembak hingga meninggal, Kontras menilai Laskar FPI tentunya tidak memiliki persiapan. Namun dalam rekonstruksi disebutkan 6 orang anggota FPI disebut membawa samurai atau celurit. Selain itu, Kontras juga menyoroti soal polisi yang tidak mengundang pihak korban. Dalam hal ini adalah FPI dalam rekonstruksi tersebut. Kontras sendiri mendapat undangan dari pihak kepolisian untuk mengikuti rekonstruksi, namun Kontras menolak undangan tersebut dengan alasan independensi. Dikonfirmasi terpisah Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani mengapresiasi kepolisian yang melakukan rekonstruksi secara terbuka. Namun dalam catatan PBHI terdapat beberapa kejanggalan dalam rekonstruksi tersebut. Pertama yang menjadi catatan yakni prosedur operasional standarnya mengenai penangkapan yang didasarkan dalam satu kondisi. Pernyataan waktu penangkapan situasi genting apa untuk menggarap dan menangkap memang di rekonstruksi ada serangan dan senjata tajam yang dibawa, namun ancaman yang segera belum tergambar di konstruksi. Kejanggalan kedua bila ada keterancaman nyawa sehingga harus ditangkap dan ditahan, mengapa tidak terjadi pengekangan atau yaitu pengekangan kebebasan yang dapat menunda atau membatasi mereka yang ditangkap. Dari rekonstruksi tidak ada pembergolan dan itu tidak tergambarkan. Selanjutnya dalam konteks penggunaan senjata api, dia menuturkan dalam penggunaan senjata api ada beberapa pertimbangan. Pertama, tepat alasan yang dipertanyakan, alasan belum jelas. Terlihat ada adegan ambil senjata dan langsung penembakan. Kedua, tepat sasaran. Sasaran yang terjadi mematikan tidak tergambarkan, tak tampak di konstruksi sehingga dianggap masih berlebihan. Ketiga, dapat dan tepat di situasi sebuah pemantauan monitoring peristiwa. Tapi situasi ini tidak menggambarkan sehingga ada tindakan yang mematikan. Tiga hal ini yang jadi pertanyaan besar. Julius pun menambahkan, kesulitan yang terjadi dalam mengungkap peristiwa ini yakni kejadian yang terjadi di dalam mobil, sehingga tidak ada saksi lain selain polisi dan juga korban. Sehingga objektivitas diduga pelaku patut dipertanyakan. Satu-satunya bukti menguatkan CCTV dan saksi lain yang tidak punya afiliasi atau kepentingan dari peristiwa. Kenapa ini penting bagi Komnas HAM untuk memberikan perhatian lebih? Karena satu, kita menginginkan bahwa dalam proses hukum tidak boleh ada tindakan kekerasan. Yang kedua, isu penyiksaan itu adalah salah satu isu yang sentrum dalam dinamika hak asasi manusia. Dan ini memang di berbagai instrumen, di berbagai kesempatan Komnas HAM dan seluruh komunitas hak asasi manusia di dunia itu memberikan satu perhatian khusus. Kenapa? Karena memang kita menginginkan salah satu proses demokrasi dan penegakan hukum yang utuh adalah terbebas dari penyiksaan. Oleh karenanya kasus-kasus ini memang sengaja kami publikasikan juga hasil temuannya biar menjadi pelajaran kita semua. Apakah ini ada kekerasan yang kami indikasikan dengan kuat adanya penyiksaan ataukah tidak? Kami simpulkan temuan-temuan fakta ini itu indikasi yang sangat kuat bahwa telah terjadi proses penyiksaan. Jadi apa yang disebut sebagai penyiksaan tidak sekedar perilaku kekerasan, tidak sekedar perilaku orang dipukulin dan sebagainya, tapi salah satu yang paling indikasi yang paling kuat adalah dia di bawah penguasa.
Dan salah satu yang menjadikan itu isu penyiksaan adalah dia bagian dari proses hukum. Nah ini yang kami sayangkan gitu. Jadi tidak boleh lagi ada penyiksaan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya kami menyambut baik sebenarnya pihak kepolisian yang sudah menurunkan propamnya untuk melakukan penyelidikan. Tapi kami berharap ini tidak berhenti di soal propam, tidak berhenti di soal kode etik, tidak berhenti di soal profesi, tapi harus diteruskan sampai ke level pidana. Indikasinya kuat bahwa tujuannya bukan soal-soal profesi atau etik, tapi ini memang soal-soal yang dalam kerangka hukum bisa disebut sebagai soal pidana.